And it's too late, baby. Now it's too late. We really did try to make it. Nah, kenapa kok dibilang it's too late begitu ya? Smart Listener, ini adalah penggalan dari lagu yang pernah dipopulerkan oleh Carole King, It's Too Late. Dan itu juga yang menjadi judul ya dari topik kita pagi hari ini dalam Smart Happiness, It's Too Late. Apa yang terlambat untuk kita sebut sebagai sesuatu yang it's too late. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Anda tengah menyimak Smart Happiness dan ada saya Ola Nurlijaya yang akan menjadi teman Anda pagi hari ini menemani narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola. Apa kabar hari ini? Luar biasa hitam. Sama dong. Oh iya. Tapi kita nggak terlambat lah ya. Iya. Memulainya dengan Paskoni, tapi kemudian pertanyaannya is too late for what? Nah, gitu kan? itu akan kita bahas pada pagi hari ini. Apakah kan kadang-kadang ini ada kaitannya dengan orang seringkali mungkin jadinya suka santai dan menunda karena kita suka mengatakan masih ada hari esok. Betul Padahal itu. saya yakin banget belum tentu ada hari esok. Betul, iya. Karena itu adalah misteri ya, itu rahasia Tuhan itu. Betul. Jadi jangan pernah mengatakan masih ada hari esok. Benar. Karena itu akan membuat kita jadi abai. Aha. Jadi ignore gitu. Betul. Jadi menganggap sepele terhadap waktu yang ada saat ini. Oke, kita nggak Itu, hidup Mbak. at the moment gitu ya. Betul. Pak Arfan, dari lagu ini apa Ya. atau di bagian mana yang Bapak ingin memberikan penekanan dulu? Karena tadi saya dengar Bapak ikutan bersenandung. Kenapa nggak Bapak aja sih nyanyi Ya. pagi ini gitu loh? Ini kan Ya, jauh lebih powerful gitu. Lagu itu sebetulnya indahnya itu karena memorinya gitu. Karena memori. Iya. Apa memori yang menyertai lagu ini? Ya, jadi waktu itu saya pertama kali pergi ke London itu ya, lagu yang pertama saya dengar tuh lagu ini. Ya, lagu ini waktu itu dinyanyikan oleh Gloria Estefan. Oke. Ya, ini kan aslinya Carole King ya, tapi kemudian dipopulerkan lagi oleh Gloria Estefan. Dan sekarang covernya banyak banget ya. Banyak banget. Nah, pertama kali sekolah di Inggris itu ya, setel TV itu lagu ini yang muncul gitu. Oh. Dan selama setahun itu bolak-balik lagu ini terus gitu. Iya. Ya, jadi ada memorinya gitu. Ada memori yang menyertai ya. Aduh Pak, saya kok jadi berpikir kalau saya pergi ke London lagu ini juga kali ya. Amin. Bantuin doa ya. Iya, amin ya. Itu Mbak Ola. Nah, lagu ini bagus sekali ya. Jadi ini saya suka ininya. Beatnya juga nada-nadanya juga saya kira bagus sekali gitu untuk menggambarkan situasi yang too late itu. Ya, jadi ini cerita mengenai Kayak patah gitu ya. ya. Betul. Pas Tapi gitu. tetap Pas banget. harmonis Nah, tetap gitu. harmoni tapi pas gitu. Menggambarkan suasana kegalauan gitu. Suasana apa ya? Suasana hati, ada rasa penyesalan di sana gitu. Mbak Ola. Iya. Jadi ini cerita seorang penyanyi yang curhat tentang hubungannya dengan kekasihnya yang saat ini sudah dalam keadaan yang buruk gitu. Iya. Mau diperbaiki apapun sudah buruk. Kenapa? Karena cintanya sudah mati katanya gitu. Iya. Wah, serem ya dengarnya. Cintanya sudah mati dan dia udah berusaha nih gimana nih caranya untuk memperbaiki ini, nggak bisa diperbaiki lagi. Dan sudah tidak bisa ditutupi lagi gitu. Sehingga ya dia harus mengatakan ya mungkin cara yang terbaik adalah kita harus berpisah gitu. Iya. Nah, it's too late gitu untuk It's memulai sebuah too hubungan yang late. baru gitu. Oke. Itu Mbak Ola. Mau dengan segala apapun Udah bisa, ya. udah nggak bisa Ya, gitu ya. udah mati rasa nih kayak gini nih. Wah, ini menarik kita survei kecil-kecilan di pagi hari ini ya. Iya. Saya juga ternyata pas ini pemikirannya gitu Pas ya? walaupun Bapak belum cerita ini sebenarnya it's too late for what gitu. Iya. Tapi saya seperti ditarik gitu ya kepada sebuah memori juga. Oh, pernah mengalami juga ya? Yang saya mengatakan it's too late. Iya. Yang menarik adalah bagi orang yang mengalaminya, ya, it's too late itu sangat menyesakkan gitu. Sangat membuat kita itu merasa sangat menyesal, penyesalan yang tak berujung. Tapi bagi orang yang melihat, itu senang kadang-kadang gitu ya, menyaksikan orang itu baru sadar dia itu bahwa ini udah terlambat gitu. Jadi ketika bagi orang yang mengalaminya itu dia memberikan penyesalan yang tak berujung, tapi bagi orang yang melihat atau yang menjadi korban orang ini, itu seringkali menyatakan dengan sangat gembira gitu, it's too late for you gitu. Oke. Itu Mbak. Oke, Smart Listener, sebelum
kita lebih jauh berbincang pagi hari ini ya, kita coba survei kecil-kecilan ya. Oke, ada yang bertanya tadi, ini lagunya apa tadi? Iya betul, saya baru menyalakan live Instagram kami setelah lagunya selesai. Minta maaf ya. Lagunya berjudul It's Too Late from Carole King. Silahkan sambil nanti kita berbincang-bincang, Anda dengerin dulu supaya nanti bisa dapat ambience-nya. It's too late for what gitu. Tapi pertanyaannya gini pagi hari ini ya. Ada nggak sih di dalam pengalaman hidup Anda, apapun itu, urusan pekerjaan, urusan cinta, untuk urusan apapun gitu ya, yang Anda merasa bahwa akhirnya gitu ya, Anda mengatakan bahwa it's too late, sudah terlalu terlambat, terlambat menyadari, terlambat kemudian melakukan sesuatu, terlambat mengambil keputusan, atau terlambat apa ya? Anda silakan boleh sampaikan, jangan bilang terlambat masuk kerja ya, kalau itu kita sering banget ya. Apa di dalam kehidupan Anda yang Anda merasa it's too late dan sampai sekarang rasanya itu benar-benar menyesakkan dada Anda, nggak tahu lagi mau bilang apanya, penyesalan tak berujung. Harusnya nanti di part ketiga tuh kita nyalain lagu itu tuh, penyesalan tak berujung. Oke, silakan semua listener, Anda boleh pergunakan line SMS dan juga WhatsApp kami di 0812 11 12 059 sambil Anda juga share ya bagaimana cuaca dan kemudian cara Anda mendengarkan program kami pagi hari ini. Apakah Anda menyimak kami melalui streaming ya FM radio, atau Anda menyimak kami melalui YouTube channel Smart FM. YouTube channel Smart FM-nya aktif ya. Silahkan Anda boleh sampaikan itu ya. Sebutkan nama, kota, kemudian usia, dan penyesalan apa ya, atau hal apa di dalam hidup Anda yang Anda merasa it's too late. Oke? Silakan sekali lagi Anda boleh sharing ke 0812 11 12 959. Kami jadi sesaat kita nggak ada cara yang lain bahwa kita memang harus pulang ke dalam diri kita. Iya. Betul ya Pak Arfan? Betul. Pagi hari ini kami membahas itu, apa yang Anda sesali sepanjang hidup Anda, itu kenapa waktu itu nggak ngambil keputusan ya? Nah, jangan dikira saya atau Pak Arfan tidak punya ya, kami masing-masing punya banyak banget. Tapi kami tunggu dulu pengalaman dari Anda, silakan boleh di-share ke 0812 11 12 959 dan kita lanjutkan perbincangan kita Smart Listener. Anda juga bisa mengikuti perbincangan ini melalui YouTube channel Smart FM. Dan saya sekarang mau tanya kepada Pak Arfan. Pak Arfan, kenapa sih atau apa pentingnya, boleh dibilang begitu ya, kita membahas mengenai pelajaran it's too late ini gitu? Apa supaya kemudian kita tidak mengulangi kesalahan lagi, begitukah? Atau seperti apa? Silahkan. Very good question, Mbak Ola. Semalam dalam rangka mempersiapkan talkshow ini juga saya kan tuliskan tuh apa sih yang saya sampai mengatakan it's too late. Ternyata ada banyak gitu. Lebih dari 10. Saya apa lagi? Lebih dari 10 ya. Dan itu kan menghasilkan perasaan penyesalan tak berujung. Bahkan itu udah berlalu sekian tahun pun kita masih ingat terus gitu. Itulah yang namanya penyesalan tak berujung. Betul. Nah, situasi seperti ini harus dihentikan. Karena kita sudah punya pengalaman kan, betapa sakitnya ketika kita melewatkan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Dan pada saat itu kita nggak tahu bahwa itu berharga, itu masalahnya. Jadi gini, kalau kita tidak mencapai sesuatu yang berharga, itu masih lumayan. Kita tidak mencapai sesuatu yang berharga, itu lumayan. Yang menyesakkan itu adalah kita sudah mendapatkan itu, tapi kita nggak lihat. Bener nggak? Udah ada itu di depan mata, gitu. Kita nggak lihat, gitu. Kalau kita udah mengejar tapi nggak dapat, ya sudah, gitu. Itu hasilnya kesedihan. Tapi yang namanya kesedihan itu hilang dalam hitungan waktu, Mbak Ola. Bahkan kita kehilangan orang yang kita cintai saja itu mengalami kesedihan, masa duka cita, itu akan hilang dalam hitungan waktu gitu. Tetapi kalau yang seperti ini itu udah ada di depan mata, tapi kita nggak melihat, kita mengabaikan gitu, ignore, abai gitu ya. Itu menghasilkan penyesalan gitu. Nah, bedanya kesedihan sama penyesalan adalah penyesalan itu sulit hilang. Kenapa? Karena bedanya adalah pada satu kata, responsibility. Orang yang menyesal itu dia menyesal karena sebetulnya dia bisa melakukan sesuatu. Itu ada di tangan dia, ada responsibility. Orang yang sedih itu karena itu di luar kekuasaan dia gitu. Itu uncontrollable. Kalau menyesal itu karena itu sesuatu yang controllable. Betul. Itu seharusnya bisa mengambil keputusan itu begitu ya, tetapi kemudian kok tidak ini ya, tidak melakukan seharusnya yang seharusnya dilakukan gitu. Iya. Nah, dalam konteks ini ya, there are only 2 times in life. Hanya ada 2 hal, hanya ada 2 waktu dalam kehidupan ini, Mbak. Ini harus disadari nih.
Hanya ada dua waktu dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah now, sekarang. Dan yang kedua adalah too late. Too late. Itu aja. Now or too late. Sehingga kalau kita menyadari ini, ya bahwa hidup kita itu hanya ada dua, now and too late, maka kita tidak akan pernah mengatakan ini. Ini kata-kata yang kayak pisau bermata dua gitu. Betul. Ketika kita mengatakan masih ada waktu. Maybe next time. Maybe next time. And next time itu boleh berarti nggak ada lagi, karena next time itu adalah rahasia Allah gitu. Betul. Itu kita nggak ada yang pernah tahu. Itu bukan gitu. wilayah kita. Itu bukan wilayah ya, kita. ya. Jadi ini kata-kata ini walaupun kadang-kadang bagus, tapi seringkali berbahaya ketika kita mengatakan masih ada waktu, maybe next time. Jadi itu seperti pedang bermata dua. Iya. Di satu sisi sebenarnya itu supaya kemudian kita tidak patah arang, Iya. tidak patah harapan, putus Iya. harapan begitu. Tapi di sisi yang lain kita jadi seperti kayak membolehkan gitu ya. Betul. Timingnya yang paling penting, Mbak Ola. Iya. Katakan masih ada waktu atau maybe next time itu. Hanya katakan itu ketika it's too late. Benar nggak? Ya. Ketika it's too late, ini sudah mengalami, sudah terlambat ya. Nah, untuk menghibur orang itu, gitu ya, untuk memberikan optimisme kepada teman kita yang merasa sudah too late itu, ya, which is ini sudah terlambat gitu. Tapi untuk memberikan optimisme, menghibur, memberikan semangat, membangkitkan harga diri gitu, bolehlah kita katakan masih ada waktu. Ya. Maybe next time dicoba lagi, boleh. Tetapi yang bahaya adalah ketika belum apa-apa, kita mengambil justifikasi untuk tidak melakukan sesuatu dengan mengatakan next time masih ada waktu. Okay. Itu bahaya. Jadi kalau itu ditaruh di akhir, ketika it's too late, orang sudah merasa terlambat, udah putus asa, kasih harapan dengan itu boleh. Tapi jangan pernah mengatakan itu di awal. Karena itu akan membuat orang itu abai dan menganggap remeh, Mbak Ola. Belum apa-apa, nanti aja deh, masih ada waktu. Masih Itu ada waktu. akhirnya akan misleading gitu, Mbak Ola. Iya. Pak Arfan, ketika kita bicara mengenai it's too late ya, artinya Yeah. ini bicara sangat personal banget ya, Yeah. pengalaman dari setiap orang gitu ya. Ketika ada sesuatu yang kita harap-harap gitu, sudah ada di depan mata, tapi kemudian kita tidak mengambil keputusan atau kita tidak memaksimalkannya. Nah, apa faktor yang kalau kita belajar ya, Yeah. apa faktor yang menyebabkan itu? Apa karena kurangnya kesadaran, karena terlalu sibuk dengan banyak hal gitu ya, kita terlalu riuh sekali gitu ya, atau bisa jadi karena tidak ada tujuan gitu loh pada saat itu ada di depan mata kita. Yeah. Jadi kita nggak tahu itu penting nggak sih buat kita Yeah. gitu loh, Pak Arfan. Very good question. Ya, nomor satu yang paling sering terjadi adalah karena kita tidak tahu mana yang penting, mana yang nggak penting. Itu yang paling susah. Iya. Kita nggak tahu mana yang penting, mana yang nggak penting. Akhirnya kita melakukan yang nggak penting. Betul. Dan memang peran setan di dunia itu ya adalah membuat yang penting kelihatan nggak penting. Yang nggak penting kelihatan penting. Ya, jadi sehingga kita melakukan sesuatu itu bukan berdasarkan apa yang penting, tapi berdasarkan apa yang menyenangkan. Bener banget. Gitu. Itu salah banget kalau ada orang melakukan sesuatu berdasarkan apa yang menyenangkan. Yang menyenangkan itu belum tentu penting. Betul. Yang menggairahkan itu belum tentu penting. Ya bayangkan ya, ada seorang suami misalnya sudah hidup dengan bahagia dengan istrinya yang cantik ya, dan anak-anak yang ganteng dan keren gitu ya, sehat-sehat, pinter, kemudian bisa berselingkuh dengan seseorang yang jauh kualitasnya di bawah istrinya. Bayangkan itu nggak masuk akal dari sudut pandang manapun gitu. Itu kenapa ya, setan selalu membisikkan kepada kita bahwa oh ini situasinya harus dinamis, harus berbeda, bosan dengan situasi yang rutin. Butuh adrenalin. Ya, gitu kan? Butuh hiburan, butuh suasana yang berbeda. Itu kan membuat kita jadi abai gitu. Kita jadi rancu, mana nih yang penting, mana yang nggak penting. Akhirnya kita melakukan yang nggak penting. Iya. Setan memberikan penawaran yang abu-abu sekali ya. Betul. Tapi yang itu terlihatnya lebih indah dari Lebih yang indah sekarang gitu kita ya. miliki. Padahal secara kasat mata saja gitu. Kenapa ya? Banyak sekali loh orang yang punya istri yang cukup berkelas gitu ya, kemudian selingkuh sama yang jauh di bawah itu. Gitu ya, dan it would be too late gitu. Ya, dan anehnya juga tidak memberikan pembelajaran bagi orang lain juga gitu. Iya.
Nah, itu kan salah satunya faktor setan, tapi kita nggak boleh menyalahkan setan juga, kan? Ya, emang itu tugasnya dia Memang sih. itu KPI-nya dia itu. KPI-nya dia itu. Ini yang job desk-nya itu ya gimana, Dan? Justru kalau dia menakut-nakuti, itu Iya, sebenarnya itu bukan job desk itu dia. menyalahi fitrahnya dia kan gitu. Iya. Iya, dan jangan lupa setan tidak pernah memaksa, benar nggak? Iya bener. Iya. Kalau aku nggak maksa loh. Iya. Tapi ini enak. Iya. Namanya juga orang sales itu. Setan Iya, itu orang sales itu. Bener ya, kita Iya. kalau mau belajar bagaimana Jualan dan, Ya, belajarlah. dan memenangkan customer ya. Iya, itu belajarlah dari setan. Iya juga ya. Kapan ya dia buka kelas ya? Iya. Kelas online juga boleh deh kita ikut Kelas ya. online nih. Wow ya juga ya benar-benar. Itu Mbak Ola. Itu. Jadi kita tidak tahu mana yang penting, mana yang nggak penting. Akhirnya kita mengikuti sesuatu yang kelihatannya menarik, kelihatannya menggairahkan gitu. Kelihatannya sangat colorful, berwarna. Ya, membuat kita jadi bergairah. Nah, itu sesungguhnya yang akhirnya membuat kita menyesal. Betul. Tapi itu hanya salah satunya, Mbak Ola. Masih banyak yang lainnya yang membuat kita mengatakan it's too late gitu. Satu aja udah nyesek ya. Iya, iya. Apalagi dibukain yang lainnya ya. Iya. Oke. Baik, sambil menantikan yang berikutnya begitu dibukakan oleh Pak Arfan begitu ya, Smart Listener. Saya pribadi bukan tidak pernah melakukan sesuatu yang saya bilang tuh benar-benar it's too late banget sih. Nah, bagaimana dengan Anda? Nanti kita berbagi ya. Kalau saya it's too late for what gitu ya, tapi kalau Anda sendiri merasa menyesal tuh karena tidak melakukan apa sih atau karena melakukan apa? Silakan Anda boleh share ke 0812 11 12 959. Sekali lagi ke 0812 11 12 959. Dan Anda juga sedang menyimak YouTube channel Smart FM. Saya harus mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda semuanya karena 2 tayangan Smart Happiness ya, baik yang tentang passion ya, Tentang kebosanan dan kemudian tujuan satu lagi adalah what is your purpose in life. What is your purpose in life? Ya. Itu sampai dengan minggu kemarin itu adalah 2 video tertinggi. Ore. Ada 5 ya. Jadi ada 5 program yang minggu kemarin tuh masuk 5 tertinggi. Ya. Ada refleksi pre-GS, ada kemudian Smart NLP, kemudian juga ada perspektif Indonesia dan Smart Happiness. Ya. So thank you banget, dan Smart Happiness ini ada 2. Kalau Anda yang belum mendengar atau menyimak program yang What is your purpose in life, satu lagi sama apakah bosan berbahaya? Ya. Silakan Anda boleh silakan nonton, ya nikmati di YouTube ya. Nah, untuk WhatsApp kita coba lakukan survei kecil-kecilan. Apa sih hal yang membuat Anda tuh nyesel banget gitu ya? Kenapa dulu ya Anda nggak terima, misalkan dulu anaknya Pak Lurah udah ngelamar, kenapa saya nggak terima gitu kan? Kalau nggak mungkin Anda udah jadi penggantinya Lurah sekarang, jadi Bu Lurah misalkan. Iya. Silakan Anda boleh share ke 0812 11 12 959 atau melalui Instagram di @radiosmartfm959 atau YouTube channel Smart FM. Kami jeda sesaat.